Dimana kalau udah jadi ASN menurut, orang tua, orang-orang yang istilahnya generasi sebelumnya, itu kehidupannya lebih terjamin. Banjir disebabkan oleh jumlah misalnya, ini Hmm. cara kasarannya ya, ada yang sampai mengulang tahun depannya, dan bahkan ada yang, eee, di-DO juga karena nggak selesai skripsinya itu. Oke teman-teman semua, kembali di channel Beris Kristanto, dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu tamu spesial, karena aku belum pernah nih mendatangkan narasumber dari sekolah kedinasan. Dan Benar. kali ini kita bersama dengan, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, siap. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Raditya, bisa dipanggil Adit ya, dari Sekolah Kedinasan, disebutkan tadi Bayu ya, dari Politeknik Statistika STS atau Polstatstis di Jakarta. Oke, jadi Adit ini teman SMA aku ya, Dit ya? Ya benar, dari SMA 1 Muntilan ya. SMA 1 Ya, Muntilan. Dan sebenarnya kita udah lama nggak ketemu ya, 4 tahun ya, lebih mungkin ya, ya dari 2021 berarti, 21. 2021. Ya, Ini sudah 2025, dan ya selain kita membahas tentang STIS, aku juga pengen ngobrol lah. Kita sudah ngobrol tadi ya, Dit ya, sebelum tag video beberapa hal, dan aku menemukan hal-hal menarik yang ada di STIS. Dan kita akan obrolkan di video ini. Oke, Dit. hmm. Mungkin aku Gimana bakal nih? nanya nih, eh awal kamu masuk STIS tuh gimana sih, Dit? Karena setauku kamu tuh udah keterima SNMPTN gitu, Oh ya, berarti ini balik ke 2021 ya. balik ke 2021. Itu dulu tuh waktu mau masuk kampus itu kan zaman-zaman COVID tuh, Hmm. zaman-zaman eh di mana-mana pakai masker tuh. Nah, di situ waktu itu lulus udah alhamdulillah aku udah keterima di waktu itu di UGM jurusan Teknik Fisika lewat jalur rapot atau yang dulu disebut SNMPTN ya. Sekarang Tuh, namanya apa ya? Apa itu ganti kan? sekarang udah ganti. SNBP apa apa gitu. Nah, Hmm. setelah itu terus nyoba-nyoba tuh, nyoba-nyoba berhadiah daftar ke sekolah kedinasan. Dulu pengennya ya seperti anak-anak pada umumnya ya, pengennya ke STAN kan, tahu kan STAN kan? Tuh. Nah, pengennya ke situ, ke STAN. Ternyata waktu itu STAN bukanya itu pendaftaran mensyaratkan harus ada punya nilai UTBK atau nilai SBMPTN kan, UTBK kan. Nah, posisi saat itu aku nggak bisa daftar UTBK karena udah keterima SNM. Akhirnya nggak punya nilai UTBK dan Hmm. pupus harapan untuk daftar di STAN. Hmm. Gantilah. Kemana nih? Berarti kan yang sekolah kedinasan hitung-hitungan yang terkait matematika gitu kesukaanku ternyata di itu di STIS atau STMKG namanya ada tuh Hmm. STMKG itu yang di bawah BMKG kan kalau STIS kan di bawah BPS. Hmm. Nah, antara dua itu terus akhirnya memutuskan untuk milih di STIS karena yang non semi militer. Kalau yang STMKG kan dia taruna sifatnya kan. Hmm. Beda sama yang mahasiswa. Akhirnya daftar di STIS, coba di STIS pada sekitar bulan apa ya? April atau apa ya? Aku lupa. Nah, daftar di STIS itu lewat website namanya SSCASN. Nah, itu tempat daftar di berbagai macam sekolah kedinasan. Nah, ketika daftar di website itu harus Hmm. milih salah satu dan yang dipilih STIS. Terus setelah melalui 3 tahap tes, ada tes uh, SKD itu di BKN, Hmm. dulu ngambilnya di BKN Sleman, Badan Kepegawaian Negara kan, BKN kan. Terus tes matematika sama psikologi. Setelah lolos 2 tes itu langsung tes kesehatan. Nah, kalau udah di tahap tes kesehatan nih istilahnya udah 90% lolos nih, Hmm. kecuali orang-orang yang emang nggak mau nerusin, nggak mau tes kesehatan itu baru nggak lolos. Tapi kalau misalkan ikut tes ketiganya ini, tes kesehatan, udah pasti lolos di zaman itu. Hmm. Nah, waktu 2021 berarti tahapnya ada 3 itu sih. Kalau sekarang ada tambahan lagi, ada tes kebugaran, itu ada lari, Hmm. ada tes fisiknya. Kalau zaman 2021 nggak ada di STIS. Gitu Hmm. sih Yu, ceritanya yuk. Kalau Panjang ya. panjang sih, tapi menarik ya teman-teman. Apalagi tadi udah dijelaskan kalau keterima teknologi fisika ya, Dit ya? Dulu di teknik
Teknik fisika. fisika. Iya, teknik fisika UGM. Dia masuknya ke fakultas teknik ya, maksudnya, Nah, gitu. kan udah keterima nih. Pak SNM lah, udah nggak perlu tes. Kenapa Ya. dilepas, Dit? Maksudnya udah ada Oh, iya, iya. tuh. Nah, itu pertimbangannya apa dulu ya? Itu kan memang secara default kan anak SMA kan paling ke universitas. Mm-mm. Nah, terus misalkan yang untuk di sekolah kedinasan itu kemungkinan karena iming-iming menjadi aparatur sipil negara kan, Mm-mm. gitu. Nah, dimana kalau udah jadi ASN menurut orang tua, orang-orang yang istilahnya generasi sebelumnya itu kehidupannya lebih terjamin daripada yang bukan PNS seperti Mm-mm. itu, bukan ASN. Mungkin dengan alasan itu orang tua menyarankan untuk daftar di sekolah kedinasan dan ketika diterima, ya udah karena alasan pertimbangan dari orang tua juga disarankan untuk milih yang di sekolah kedinasan dengan alasan bisa langsung mendapatkan pekerjaan yang istilahnya udah stabil kan di Mm-mm. ASN. Nah, itu sih pertimbangan awalnya gitu ya. Terus setelah menjalani beberapa kehidupan di situ, ya bisa jadi kemungkinan pikirannya bisa berubah ya. Mm-mm. Motivasinya udah nggak lagi seperti itu sih, Mm-mm. kalau dari saya. Kalau tadi kan 2021 sama 2025 kan ada perbedaan masuk kayak kayak misal Hmm, tes kesehatan ya ya sekarang ya. ya sistemnya. Kalau orang buta warna bisa masuk gak, Dit? Orang buta warna di STIS sepengetahuan saya masih bisa, Mm-mm. karena emang di tes kesehatannya itu nggak ada tes buta warna sih. Mm-mm. Jadi ya fine-fine aja dan di keperluan pekerjaannya pun nggak diperlukan banget terkait sistem apa namanya masalah buta warna ini nggak ada pengaruhnya gitu loh. Dia baik buta warna atau enggak ya masih bisa kerja aja di BPS Berarti gitu sih. nggak membutuhkan Syarat keakuratan ya warna. warna ya. Dan itu kan pandangan orang terhadap orang buta warna kan sekarang banyak yang salah kaprah kan. Mm-mm. Di mana orang buta warna berarti nggak bisa bedain warna sama sekali kan, padahal Mm. nggak juga. Itu kan udah dijelasin sama banyak orang ya. Itu Ya, sih, jadi ya udah nggak relevan sekarang. termasuk aku juga ya teman kayak aku tuh Gimana? buta warna parsial tapi Oh parsial ya? parsial. Oh iya iya iya. Jadi benar kalau lihat warna ya lihat warna, tapi bukan berarti nggak Nggak ada bisa ya? warna sama Iya. sekali. Masih bisa bedain Masih satu bisa sama lain. membedakan warna-warna. Berarti nggak masalah lah ya. Iya, Oh iya. nggak ada masalah. Itu sih di STS. Terus kalau kuliah di sana tuh kehidupan gimana, Dit? Apakah Hmm. seperti mahasiswa ngekos atau asrama gitu? Hmm. Kalau di STS, di pusat STS itu kehidupannya seperti mahasiswa biasa, nggak ada asrama, Hmm. jadi pure ngekos atau kontrak bareng temen gitu di satu rumah. Hmm. Atau ada juga di sana itu sistemnya misalkan ada lembaga, Hmm. misalkan lembaga penghafal Al-Quran. Nah itu ada juga tuh yang ikut ke sana. Jadi dia asramanya di lembaga sendiri. Nah, Hmm. jadi kayak sistem apa ya istilahnya pesantren kali ya, bisa dibilang pesantren tuh. Hmm. Ada juga kayak gitu. Terus tapi kebanyakan pada ngekos di rumah-rumah warga sekitar kampus sih. Itu kan kampusnya kecil kan. Hmm. Itu naik motor langsung mentok tembok Emang itu sekitar. di daerah mana sih, Dit ya? Kampusnya itu di daerah, kalau teman-teman tahu ya, di daerah Bidara Cina Jatinegara. Itu di Jakarta Timur kan. Hmm. Deket stasiun Jatinegara tuh. Kalau ke sana turunnya lewat stasiun Jatinegara, naik kereta. Di Kalau situ sih. teman-teman biasa jalan atau motor atau gimana, Dit? Kalau ke kampus biasanya jalan kaki karena Hmm. radiusnya itu paling paling banyak itu di radius 800 meter ya. Hmm. Pada ngekosnya itu di situ. Dan itu ada pembagiannya tuh yuk, ada pembagiannya tuh. Gimana tuh, Pembagian Dit? kos-kosannya itu kan kampusnya kan kayak di satu daerah lingkungan gitu kan. Hmm. Nah, di daerah yang dekat kampus, itu kan depan kampus kan ada jalan jalan besar kan. Hmm. Jalan besar. Nah, di yang daerah yang sisinya sama dengan kampus itu namanya daerah kebun sayur tuh. Hmm. Nah, seberang jalan tuh daerah Kebun Nanas Utara sama Selatan. Nah,
3 daerah itu sih yang kebanyakan dihuni sama mahasiswa STIS buat kos. Daerah yang sesisi sama kampus, daerah Mm-mm. sama yang nyebrang. Nah itu sih daerah situ ada 3 blok istilahnya. Tapi itu ada mahasiswa lain nggak? Atau khusus kebanyakan Khusus. STIS gitu? Ya kebanyakan anak STIS ya karena nggak ada kampus lain, tapi kebanyakan juga diisi sama pegawai-pegawai itu misalkan pekerja dari perantau mana tuh kerja di daerah Matraman. Matraman Mm-mm. kan sebelahnya Jatinegara kan. Nah itu juga ada juga yang ngekos di situ karena emang istilahnya apa ya? Gudangnya kos-kosan tuh ya emang di situ Mm. karena banyak kebutuhan kos mahasiswa. Tapi kisaran kosnya berapa sih Dit, kalau di sana, Dit? Kisaran kosnya di Jakarta agak mahal ya guys. Misalnya rentang harganya itu sekitar paling murah 600 Mm-mm. sampai sekitar 2 jutaan tuh kalau yang top tier tuh yang paling mahal, Mahal. fasilitasnya paling mentok kan 2 juta. Di daerah kan berapa tadi 400 katanya atau Di berapa? daerahku di Heeh, Purwokerto tuh Purwokerto 400 lah, udah nyaman, standar kan. Nah itu standar. standarnya kalau di Jakarta 800 tuh. Udah kamar mandi luar tuh Mas ya. Mm. Kalau yang dalam udah sekitar 1 jutaan. Waduh, Gitu sih. berarti selama kuliah berarti 4 tahun ya, Dit ya? Iya, D4 berarti ambilnya 4 tahun saya. Di SIS ambil jurusan apa, Dit? Hmm. Saya D4 statistika. D4 statistik itu sih. Dia berarti statistikanya itu kan terapan kan kalau D4 kan. Mm-mm. Agak beda sama yang di universitas yang S1. Tapi masih statistik. Kalau secara keseluruhan di STIS tuh ada berapa prodi gitu, Dit? Di STIS ada 3 ya. Di STIS tuh prodinya ada 3, dibaginya itu jadi D4 sama D3. Mm-mm. Di mana yang D3 itu sama-sama statistik. Berarti ada D3 statistik, D4 statistik, sama D4 komputasi statistik namanya tuh. Disingkat KS. Mm-mm. D4 KS, D4 ST, sama D3 ST. Disingkatnya tuh. Dan itu kalau kelasnya berarti beda-beda atau campur gitu, Dit? Kalau pembagian kelas, biasanya kalau di universitas kan ada milih SKS nggak sih? Milih Milih, SKS, milih mata kuliah gitu. milih mata kuliah. Terus kelasnya bisa beda-beda kan setiap Mm. mahasiswa kan. Nah, ada istilah juga war KRS nggak sih? War KRS, Ah, betul. nah kalau di STIS tuh udah paketan tuh. Jadi misalkan di semester 1 tingkat 1 gitu kan, Mm. udah dipaket mata kuliahnya ini. Terus udah dipaket juga rombel-rombelnya tuh. Mm-mm. Apa namanya? Rombongan belajarnya, kelas-kelasnya dari kelas apa namanya? Kelas misalkan tadi statistik kan. Berarti Mm-mm. statistik 1 sampai statistik 6. Nah, sesuai jumlah mahasiswa yang diterima di tahun itu. Per tahun ada sekitar 500 sampai 600-an gitu mahasiswanya. 500 sampai 600. Per tahun. Itu kalau jumlah pendaftarnya berapa, Dit? Wah, kalau pendaftar banyak banget tuh. Kalau pas zaman saya itu sekitar sampai berapa ya? Dua 21 ribuan tuh. 21.000. Ya, itu yang daftar di awal di tahap pertama kan Mm-mm. di SSC ASN. Tapi semakin lama mungkin pada nggak minat kali ya, turun jadi 12 ribuan gitu. Tahun ini kayaknya 12 ribuan deh. Nah, diterima cuman 500. Nah, itu kan berapa Wah, peluangnya berapa coba? persen itu? 500 per 20-an ribu. Mm-mm. Nah, itu, alhamdulillah lolos sih waktu itu. Itu sih 500. Berarti tinggal 500 dibagi 30-an siswa tuh. Sekitar berapa ya? 6 6 ada sekitar 6 sama 5 berarti berapa tuh? 12 sama 5. 17. Nah, 17-an kelas tuh satu angkatan. Jadi tuh 17 rombel. Mm. Terus sistem kuliahnya kayak sekolah biasa sih. Ada jadwalnya gitu-gitu. Tapi selama kuliah tuh menurutmu gimana, Dit? Kayak mata kuliah susah nggak sih? Wah, susah nggak ya? Menurutmu statistik tuh susah nggak? Dari kamu deh. eh Mas kan dapat kan? ada statistik komunikasi kalau nggak salah. Itu susah nggak? Susah nggak? Mungkin karena waktu itu masih awal ya, Mhm. semester 4 baru dikenalkan statistik. Ya masih enjoy, tapi kan Mhm. ini kan khusus bidang ilmu statistik. Heeh. Apalagi STIS ya. Susah nggak, Dit? Ya, kalau dibilang susah sih ya susah ya, bisa susah.
Tapi kalau buat beberapa orang yang emang dia udah dari awal ikut olimpiade, baik fisika maupun apalagi matematika ya. Hmm, Nah, itu mungkin bisa dianggap easy peasy lah gampangnya. Tapi kalau yang untuk mahasiswa-mahasiswa mediocre yang biasa, hmm, bisa dibilang susah sih. Tapi untuk mendapatkan nilai yang baik hmm, itu nggak nggak sesusah itu juga. Emang matkulnya susah, materinya hmm, susah, tapi untuk mendapatkan nilai yang baik masih mudah. Misalkan faktor dosen kan dengan dosennya masih gampang ngasih nilai yang istilahnya nggak kejem-kejem amat kan. hmm, Sama soal-soal yang dikasih itu nggak yang soal-soal terlalu sulit. Jadi hmm, emang menyesuaikan sama kemampuan lah. Tapi kalau misalkan matkul-matkulnya ya matkul susah tuh. Kalkulus. hmm. Udah dapat nggak? Enggak ya? Kalkulus gak ada dit Nggak kalau ada. di komunikasi. Kalkulus terus ada aljabar linier itu Hmm, matkul-matkul basic dari apa namanya? Saintek tuh. hmm. Ya itu sih. Kalau matkul yang paling Apa nih? enjoy, Enjoy ini berarti enjoy ini menyenangkan, ah, matkul matkul yang nganu eh apa tuh matkul apa namanya tuh? Mata kuliah umum tuh apa? Ada nggak sih? mata kuliah umum ada. Nah, itu yang bagian mata kuliah umum itu gampang-gampang tuh. PAI, bahasa Indo. Kalau yang mata kuliah khusus prodi ada sih. Tapi nggak yang itu juga sih, nggak yang gampang juga tapi enjoy belajarnya namanya tuh ada analisis data kategorik tuh di Hmm, jurusan statistik ada tuh ADK. Dia mempelajari tentang statistik, tentang analisis data, tapi hmm, datanya itu berupa kategori. Data kategori kan data yang nggak ada besaran nilainya kan. hmm, Misalnya laki-laki perempuan, ini kan hmm. nggak ada lebih tinggi nilai yang mana. Nah, itu cara analisisnya pakai mata kuliah itu. Hmm, Nah, itu kenapa enjoy? Karena bener-bener ngebuka apa namanya? Wawasan banget tuh ternyata. Oh, ternyata data-data yang kategorik yang nggak ada nilainya ini bisa dinilaikan nih, bisa dianalisis secara matematis nih. Nah, ini gimana nih? Nah, itu yang menarik di matkul itu sih. Dan belajarnya bener-bener enjoy. Dan deskripsi pun juga pakai metode itu sih. oh iya. Waktunya ya sangat karena Oh, bener-bener enjoy dengan matkul itu. emang skripsinya angkat soal apa, Dit? Oh, skripsiku. Hmm. Nah, ini skripsiku itu mengangkat terkait transportasi umum. Nah, ini kenapa transportasi umum? Karena bener-bener bikin resah itu loh. Misalkan di Magelang sini deh, transportasi umumnya kan istilahnya bener-bener gak ada apa namanya ya, gak dibangun gitu kan di Magelang. Misalkan bis itu kan bener-bener terbatas, uh, nggak ada yang baik seperti transportasi umum di kota-kota besar kayak Jakarta. Hmm. Itu bikin resah tuh. Makanya saya angkat transportasi umum dan kategorinya dibuat orang yang pakai transportasi sama orang yang nggak pakai transportasi. Nah, itu kecenderungannya gimana tuh? Hmm. Nanti dianalisis. Nah, itu sih skripsinya. Itu kuanti apa kuali? Itu Apa kuantitatif, mix? kuantitatif, Kuantitatif. kuantitatif. Tapi datanya itu tadi kategorik tadi. Hmm. Or, gimana polanya orang yang pakai transportasi umum sama orang yang nggak pakai transportasi umum. Nah, itu Hmm. dianalisisnya pakai ADK tuh. Aduh, Dari pusing juga ya. usia gitu-gitu lah. Nah, itu kan manfaatnya ya. Suka sih. Tapi ada nggak sih di statistik tuh Kenapa? yang ngambil skripsi itu kualitatif? Kalau di kualitatif malah nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Harus harus ke kuantitatif kalau Hmm. di STIS ya. Hmm. Soalnya kan itu kebutuhan kebutuhan lulusan juga kan alumni kan. Dan emang harapannya ya itu bisa menganalisis secara data kuantitatif. Jadi metode-metode kualitatif emang nggak dipelajari sih. Kalau punyamu kualitatif ya? Kalau skripsiku kualitatif, tapi Kualitatif. dipelajari juga kuanti sama Hmm. kuantitatif. Nah itu gimana tuh? Skripsi kualitatif malah nggak kebayang ya. Itu Skripsi kualitatif tuh malah seru menurutku, analisisnya. Dit. Heeh. Karena kita Dia bisa membedah lebih lanjut. membedah lebih lanjut. Kayak orang mengatakan apa, tapi kita tertarik. Oh, Mm-mm. emang iya. Terus kita bedah lagi. Cari cari lagi informasi mendalam sampai bener-bener informasi itu Mm. cukup sampai informasi sudah mendalam lah. Itu kan kalau kalau misalnya nih ya, Hmm,
penelitian kan dia basisnya kan dari masalah nih. dari Nah, masalah. kalau misalkan suatu masalah dapat terus dijawab dengan analisis yang kualitatif, berarti dia kan nggak ada kayak pembuktian hipotesis awalnya. Oh, misalkan hipotesis awal dari masalah ini si A, terus Mm-mm. nah apakah benar ini jawabannya A ini dari hipotesis? Nah, itu apakah juga dibuktikan pakai data-data kualitatif tadi atau gimana tuh? Kalau Nah, kuanti kan gitu kan? Beda betul. kah? Beda kah? Beda. Jadi Alurnya beda. kalau kuantitatif kan dia kemudian membuktikan teori, Ya, betul kan? teorinya gini terus apakah benar pakai data, itu kan? Betul. Kalau Kualitatif. kualitatif itu kita bukan berupaya membuktikan teori, Mm-mm. tapi kita membedah fenomena teori itu sebagai pendamping. Oh, iya iya. Berarti beda alur penyelesaian masalahnya nggak sih berarti Beda, sifat? nggak ada hipotesisnya. Iya iya iya. Tapi tetap ada masalah gitu. Iya nggak Ada sih? di rumusan masalah, Iya tetap ada di kan? latar belakang Heeh. juga. Paham paham. Paham. Ya itu sih. Ya itu nggak kebayang tuh makanya di STIS pakainya kuantitatif Kuantitatif semua. ya. Aku Iya. eh walaupun ngambil kualitatif, tapi juga belajar dikit-dikit. Kuantitatif tuh Iya. ada logika-logika kuanti yang belum aku kuasai, Dit. Oh iya iya. Misalnya gimana tuh? Misal kayak latar belakang. Kemarin aku nyoba Ya. bikin latar belakang buat tesis tuh ke dosen kan, Heeh. ngajukan bimbingan. Bu, ini minta tolong proposal saya bagaimana ya, Bu ya? Oh, ini salah ini. Logikanya tuh masih kualitatif. Katanya mau kuantitatif, gitu kan. Oh. Iya iya iya. Oh Terus ya, gimana penjelasannya? Ternyata eh ada dijelasin nggak? aku bahkan nggak kepikiran di latar belakang tuh harus masukin teori. Hmm. Hmm. Tapi aku cuman menjabarkan fenomena-fenomena permasalahan. Oh. Ya, masih logika kualitatif lah, belum Iya iya iya. kuantitatif. Aku lupa, kayak aku nyusun proposal tesis tuh belum ada hipotesisnya juga malah. Hmm. Nah, itu gimana ya? Kalau yang dipelajari selama ini dasar dari kuantitatif itu apa sih? Itu kan dari masalah kan. Hmm, Semua penelitian dari masalah. Ada masalah apa nih? Nah, untuk menyelesaikan masalah kan berarti dicari penyebabnya kan. penyebab. Kenapa kok ada masalah itu? Dimana pendekatannya nanti pakai hubungan pasti pernah denger nih, ada yang kausalitas sama Hmm, apa tuh satunya? Korelasi itu loh. Nah, korelasi. korelasi kan yang hubungan sama yang kausalitas tuh. Hmm, Nah, kebanyakan di kuantitatif itu nanti dia dasar pemikirannya itu sebab sebab akibat yang kausalitas tadi. Jadi nggak sebatas korelasi. Misalkan kausalitas masalah apa nih? Banjir misalkan itu. hmm, Secara kasarannya ya. Nah, masalah banjir masalah nih kan banjir. Terus kalau banjir nggak diatasi nanti jadi merugikan ekonomi. hmm, Nah, itu jadi dasarnya tuh kan. Nah, penyebab banjirnya apa nih? Nanti ada data-data tuh, ada curah hujan dan lain-lain. Nah, nanti pengambilan penyebab-penyebab ini yang itu tadi diambil dari teori-teori yang buat hipotesis. hmm, Misalkan tokoh A mengatakan banjir itu disebabkan oleh jumlah sampah. hmm, Berarti kan dari teori kan. Nah, nanti ada lagi banjir disebabkan oleh jumlah misalnya. Ini hmm. cara kasarannya ya. Walaupun mungkin kurang Enggak ada ya. Itu relevan ya. kalau misalkan ada pun bisa dipakai. Terus Hmm, banjir disebabkan oleh apa kurangnya resapan air. Nah, itu kan hmm, ada teorinya tuh. Nah, dari teori-teori itu baru dibuktikan pakai variabel-variabel tadi, data-data yang di lapangannya gimana. Oh, hmm, ternyata dikonfirmasi benar bahwa teori kalau banjir itu disebabkan oleh tadi ya, hmm. jumlah orang. Jadi terbukti, oh memang ada penyebabnya. Maka eh, biar nggak banjir, maka dikurangi misalkan. Ini kasus ekstrimnya ya. Kasus ekstrim. Ya gitu sih. Jadi emang penyebab-penyebabnya tadi diambil dari teori-teori yang harus dimasukkan tadi kan. Hmm. Nah, itu harus dimasukkan ke latar belakang juga. Jadi mungkin gitu sih maksudnya si dosen sampean tadi. Gimana kira-kira? Ada tanggapan nggak? Ada feedback nggak? Ya, Gimana tuh? mungkin aku harus belajar lebih banyak ya teman-teman karena Teorinya gitu tuh ngambil. eh aku lebih suka eksplorasi, menggali lebih dalam, Mm-mm. bercerita itu lewat kualitatif. Ya. Kalau kuantitatif tuh aku sebagai orang awam tuh kayak membuktikan, oh ini Hmm.
Apakah berhubungan pernah tidak, benar tidak. heeh. Tapi aku lebih pengen, emang iya ya? Kalau iya kenapa? Nah Kok gitu bisa? ya, heeh. Kapan? Gitu. Jadi aku lebih suka membedah lebih dalam pakai kualitatif. Nah nah itu juga sebenarnya dipakai juga yuk, misalkan tadi yang banjir tadi kan, Hmm. kalau kualitatif kan dia sebatas untuk mengonfirmasikan, oh secara statistik emang, jumlah tadi kan, jumlah Hmm. banjir misalnya, udah terkonfirmasi nih, oh berarti emang itu penyebabnya, secara Hmm. teori ya, secara lapangan ya. Hmm. Terus dijelaskan, why, kenapa kok menyebabkan banjir Nah nih. itu kan Nah itu kuali kan? kualitatif, nah itu juga Hmm. dijelaskan di pembahasan juga tuh. Kalau di kasus skripsi saya tadi, misalkan penggunaan transportasi itu Hmm. dipengaruhi oleh jenis kelamin. Bahwa perempuan itu lebih menggunakan transportasi umum. Nah itu Hmm. dijelaskan. Kenapa? Karena orang-orang laki-laki itu cenderung untuk menguasai kendaraan di rumah tangga. Hmm. Nah karena gender kan. Nah penjelasan tentang gender ini kan ranah kualitatif nggak sih? Hmm. Tapi konfirmasinya pakai nilai-nilai data-data jumlah pengguna dan jumlah penduduk yang perempuan sama laki-laki. Gitu sih. Nah, itu di STIS tuh belajarnya gitu-gitu ya. Asik ya teman-teman. Jadi Ya, banyak insight-insight baru dari STIS. bener-bener hitung-hitungan Hmm. kuat. Oke teman-teman, karena kita ganti baterai dulu, jadi agak kepotong, tapi kita lanjut obrolannya nih. Ya, boleh boleh boleh. Gimana Kan gimana? terakhir kita bahas soal skripsi edit ya. Ya, ya. Selama pengerjaan skripsi itu berat gak sih, Dit? Apa beda kalau Hmm. mahasiswa STIS ngerjain skripsi sama mahasiswa biasa? Oke. Kalau pas ngerjain skripsi, kalau di Polsat STS itu skripsinya kan udah dipaketkan kan. Hmm. Udah diprogram emang harus selesai selama 4 tahun tuh programnya kan, Hmm. D4-nya. Karena emang udah dibiayai negara kan. Nah, jadi ketika udah masuk ke semester 7 berarti ya, semester 7 tingkat terakhir, itu udah mulai ngerjain skripsi di bulan November tuh, semester 7 November mulai proposalan, terus harus selesai sekitar bulan Juli sama Agustus tahun depannya. Jadi Hmm. udah diprogram 1 tahun itu, sekitar 1 tahun itu. Dan nggak bisa dipercepat. Jadi Hmm. emang bareng-bareng tuh satu angkatan selesainya bareng-bareng. Terus untuk kendalanya mungkin ya itu gara-gara dibuat bareng, padahal kan setiap orang kan punya jalan masing-masing kan, punya Hmm. kecepatan untuk mengerjakan masing-masing, punya masalah masing-masing, punya topik masing-masing, dan kendala data masing-masing. Akhirnya karena harus dibarengkan, ada yang terseok-seok, bahkan ada yang malah udah selesai duluan jadi dia santai. Hmm. Jadi beda-beda nih. Nah, yang susah nih yang terseok-seok nih, ada yang sampai mengulang tahun depannya, dan bahkan ada yang uh, di DO juga karena nggak selesai skripsinya itu. Itu bener-bener uh, pukulan buat teman-teman yang seangkatan kan, Hmm. karena ada satu teman perjuangan yang nggak lulus gara-gara masalah skripsinya ini. Jadi di satu angkatan itu buat program bahwa dipastikan bahwa semua teman-teman seangkatan itu harus lulus. Ada pembuatan program apa namanya tuh, tutor Hmm. tutor skripsi ada tuh malahan, gara-gara biar nggak ada yang gagal di skripsinya ini. Yang misalnya yang tadi kan ada yang udah selesai nih, Hmm. bisa bantu yang belum selesai, kayak itu sih. Kesulitannya di situ sih. Itu DO karena lebih dari berapa tahun, Dit? Kalau aturan yang mana? Yang Yang temenmu aturan tadi? DO berarti ya? Hah. Kalau misalkan ada yang DO, itu kalau distis diberi kesempatan 1 tahun mengulang. Hmm. Misalnya di tahun semester-semester sebelumnya nih, sebelum skripsian, dia udah mengulang, udah pernah mengulang. Jadi kan dia ikut angkatan bawahnya kan, karena Betul. mengulangnya kan setahun. Jadi kalaupun nanti pas skripsian, dia udah nggak dapat lagi kesempatan untuk mengulang di tahun depan skripsiannya, karena jatahnya udah dipakai di tahun sebelumnya. Nah, kalau misalkan dia terpaksa mengulang, berarti karena udah nggak bisa maka langsung di DO. Nah, gara-gara ya itu skripsinya nggak selesai, ataupun dia mengerjakan skripsinya itu uh,
dengan tanpa niatan yang tulus. Jadi dia Mhm. setengah-setengah gitulah. Jadi ya antara selesai tapi hasilnya jelek atau nggak selesai gitu kan. Itu bisa di DO sih. Ada kesempatan cuman satu kali dalam 4 tahun itu. Jadi total berapa total? Paling lama berarti 5 tahun berarti. 5 tahun ya? Iya, kalaupun iya sih. Dan harus ngulangnya itu nggak harus di semester akhir, Mhm. bisa semester sebelumnya. Karena di kampusku, atau mungkin Jadinya secara umum S1 tuh maksimal 14, 14 14, 7 semester, tahun berarti kan? 7 tahun. Iya, iya. Dan masih punya kesempatan lah kalau mau ngulang, mau misal penelitian skripsi. Mm. Kalau di STIS 5 tahun ya maksimal ya. Iya, itu kalau udah dapat satu judul, ya itu yang diselesaikan. Kalau nggak selesai ngulang setahun lagi tuh skripsinya. Kalau cuti bisa nggak, Dit? Kalau cuti belum ada kasus sih. Kalau cuti misalkan sakit ya cuti. Hmm. Misalkan dia seangkatan sama aku, terus cuti gara-gara sakit, jatuh dari motor nggak bisa ngapa-ngapain setahun lah, Hmm. patah tulang, ataupun koma lah cara ekstrimnya. Itu dia bakal statusnya ngulang setahun itu. Eh, apa namanya? Ngulang setahun dan kesempatan ngulangnya udah dipakai waktu sakit itu. Oh. Dan ada juga pengalaman kakak kelas yang dia emang sakit, terus mendeokan diri juga ada. Jadi emang nggak ada sistem cuti 1 semester itu nggak ada sih. Hmm. Karena udah dibiayai negara juga kan, udah diprogram. Berarti kesempatan buat andai kata izin cuti sakit pun cuman sekali ya, Dit ya? Misal setahun itu ya? Mm-mm. Ya, misalkan cuti sakit kan misalnya dia terpaksa nggak kuliah kan, Hmm. itu bakal mengulang setahun di bawahnya. Ya kayak sekolah berarti ya. Dia Hmm. kalau nggak ikut rombel 1 tahun itu yang ngulang Kalau lagi. misalkan dia dapat nilai yang kurang memuaskan, pengen ngulang tahun depan, bisa ikut. Nah, itu kalau kurang nilainya kurang memuaskan, Misal dapat ah, D. ya itu nanti ada program sendiri namanya program apa ya namanya? Tutor apa ya? Program tutor itu ada kayak semacam bisa dibilang semester pendek kali ya. Jadi sifatnya nggak ngulang tuh. Misalkan semester ini dia kan udah paketan kan. Hmm. Kebetulan dia dapat D tuh. Kalau dapat D kan dia uh, harusnya kan C kan kurang kan. Hmm. Nah untuk ditingkatkan sampai C dia harus ikut satu kelas matkul itu aja selama sekitar seminggu atau aku lupa sih belum tahu ikut soalnya. Hmm. Itu seminggu atau 2 minggu gitu. Hmm. Terus ujian ulang, belajar ulang sama dosen, terus ujian ulang. Hmm. Terus nilai mentoknya C. Nah, kalau udah di C ini dia udah nggak, ya udah itu nilainya itu doang. Terus lanjut ke semester selanjutnya, nggak bisa ngulang satu matkul doang Hmm. di semester selanjutnya nggak bisa. Itu sih. Nah, nah itu waktu teman-teman yang lain libur tuh, Hmm. libur semesteran dia ke kampus ada ngulang itu, ada tutor, sesi tutor Itu matkul. gratis apa bayar gitu, Dit? Itu gratis itu, emang yang disediain di dosen. Nah, itu juga kebijakan dosen tuh, ada Hmm. dosen yang ngasih tutor, ada yang enggak juga. Hmm. Kalau yang enggak ya udah D itu dapat D terus udah. Tapi ada syarat Enggak dinaik. lulus, misal maksimal 4 D-nya atau Ada tuh. berapa gitu. Berat. Kalau untuk masalah nilai itu kan berarti ada syarat lulus sama kalau nggak lulus kan bakal di DO itu kan. Hmm. Setahu saya tuh berapa ya? Soalnya nggak kepikiran karena belum pernah juga ya. Kalau nggak salah ada nilai nilainya dari A sampai E tuh. Hmm. Nah, kalau dia dapat E, itu nilainya nol tuh. Tuh. Nilainya nol. Itu udah fix nggak lulus. Hmm. Terus kalau minimal lulus itu ya tadi kayaknya C deh. Dapat C itu baru bisa diluluskan. Kalau dia masih dapat D, kalau dosennya baik tadi bisa ngasih nilai tutor Hmm. biar dapat C itu. Nah, kalau misalkan dia dapat D, berarti secara otomatis dia bakal mengulang di semester di 1 tahun sebelumnya. Itu kebijakan dosen. Jadi misalkan dosennya tega ngasih D ya bakal Hmm. ngulang. Dan terus kalau misalkan udah kasih kesempatan ngulang dan masih D lagi,
dia bakal di DO juga. Dan itu ada beberapa matkul yang perlakuannya khusus tuh, kan ada matkul wajib sama matkul matkul wajib prodi sama matkul wajib apa gitu aku lupa. Itu karena pembagiannya kan banyak banget kan, nggak inget aku. Nah itu pembagiannya juga beda. Kalau misalkan yang D itu matkul wajib, terus yang matkul pilihan nanti D nggak apa-apa gitu loh. Jadi tapi ya secara umum minimal C sih, dapat C itu. Ya Tapi itu sih. ada syarat minimal lulusan STIS IPK sekian, ada nggak? Kalau itu minimal ada. Ya itu tadi hubungannya sama DO tadi. Mm-mm. Nah, aturan DO itu kalau IPK-nya di bawah, seingat saya itu berapa ya? 2,5 atau berapa ya? 2,5 kayak 2,5. Di bawah 2,5 itu bakal langsung di DO. Jadi secara otomatis kan lulusan SIS diharapkan nilainya di atas 2,5 kan. Mm-mm. Nah, itu sih nggak di stat berapa harus lulusnya, tapi kalau dia di bawah itu bakal di DO. Artinya kan nggak lulus kan. Tuh. Di atas 2,5 tuh. Itu tinggi nggak menurutmu? 2,5 atau standar tuh? Oke teman-teman, jadi kita pindah tempat karena kondisi yang kurang memungkinkan dan kita akan lanjutkan obrolan. Tadi kita bahas terakhir tuh tentang Nah, IPK ya? IPK Iya, IPK. 2,5. Ya, IPK 2,5 tuh menurutmu dia termasuk bagus atau standar tuh atau udah jelek tuh misalnya? Jadi kalau mengatakan IPK gimana sih 2,5 ini? Hmm. Kalau menurutku pribadi susah dikomparasi ya teman-teman karena apalagi di tempat Adit kan di STIS Gitu ya, di lah kedinasan dan sedangkan aku di Unsud ya. Unsud salah satu univ negeri gitu. Jadi komparasinya mungkin kurang seimbang. Apalagi kalau ngomongin misal sesama negeri sendiri atau misal sesama unsur itu aku pun nggak bisa mengkomparasi karena bobot perkuliahannya seperti apa terus eh, mata kuliah yang digaji beda jadi mungkin lebih fair kalau mengkomparasi itu sesama mungkin negeri dengan negeri Hmm. stis dengan stis gitu ya atau lebih fair lagi kalau misalkan satu jurusan gitu sama-sama komunikasi walaupun mungkin beda univ mungkin masih bisa Dan gitu bahkan satu jurusan pun itu nggak bisa jadi juga nggak bisa dikomparasi. betul. Ya kan beda dosen tadi kan bisa ngasih nilainya caranya beda dan lain-lain dan ya akhirnya komparasi dengan diri sendiri aja. Apakah HIPA-nya lebih tinggi sama sebelumnya atau setelahnya gitu kan? Ya mungkin lebih fair kalau Iya. mengkomparasi dengan IP semester lalu lah ya. Ya itu akhirnya nggak bisa komparasi dengan orang-orang lain dengan IP yang sama. Kalau di daerahku di kampusku 2,5 itu kan dia termasuk yang rendah tuh karena kalau di bawah 2,5 itu nanti dia bakal di DO tadi kan, bakal dikeluarkan atau enggak diluluskan gitu sih. Kalau yang standar mah sekitar rata-rata di kampusku tuh lulusan yang terakhir 3,5 tuh rata-ratanya. Kalau di kampusmu Kalau berapa tuh? di kampusku Lebih tinggi ya? khususnya komunikasi, sebenarnya aku kurang tahu ya teman-teman. Hmm. Cuman spesifiknya data tuh aku kurang tahu. Cuman Hmm. setauku ya. Itu lulusan Juni 2025 Oh, khususnya komunikasi itu paling rendah 3,49. Itu paling paling rendah rendah. itu ya ya. Setauku ya teman-teman. Mungkin rata-ratanya sekitar 36, 37 Hmm. Rata 36 berarti lebih tinggi kan? lebih tinggi. Kalau yang di kampus tadi kan 35 tuh ya juga ada plus minusnya tuh, ada koma-komanya sekian kurang tahu sih, tapi ya sekitar 3,5 juga. Itu sih. Kalau yang 2,5 masuk rendah. Hmm. Ya walaupun jatuhnya pada akhirnya Komparasi dengan diri sendiri ya. komparasi dengan diri sendiri lah ya. Apakah lebih baik atau malah lebih buruk dari sebelumnya? Tuh. Tapi Gitu sih. Radit sendiri tuh netapin nggak kayak misal aku mau kuliah tuh tiap semester minimal misal 35 atau enggak di planning. Kalau tiap semester planningnya sih harapannya ya, planning kan harapannya ya lebih tinggi dari semester sebelumnya. Tapi kalau di punya itu kan ada 8 semester kan.
itu grafiknya. Semester pertama itu malah tinggi tuh, tinggi. Nah, semester 2 dan seterusnya seret ke bawah sini. Rendah, terus alhamdulillah naik lagi nih. Nah, terus landai. Gitu sih. Jadi ya harapannya lebih nih terus tapi ternyata karena mata kuliahnya semakin susah, akhirnya malah jeblok tuh. Pernah tuh Pernah lah ya. Dan tentang IP. kita udah ngobrolin banyak ya, Dit ya, tentang STIS dan beberapa hal yang mungkin teman-teman pengen tahu tentang sekolah kedinasan, khususnya STIS. Mungkin aku mau nanya ini, Dit. Gimana tuh? Satu pertanyaan terakhir. Apalagi buat teman-teman SMA yang mau berkuliah di STIS. Di Eko. Ada tips gak? Tips and tricks ya. Tips sekolah di STIS ya. Kalau mau ke kedinasan, ya teman-teman harus tahu tujuannya dulu pertama kan. Kalau emang pengen jadi ASN, ya cocok nih ke kedinasan karena emang kan sekolah kedinasan dipersiapkan untuk menjadi abdi negara kan, ASN. Jadi tergantung tujuannya dulu tipsnya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah tujuannya udah tahu, terus arahnya mau ke situ, ya silahkan daftar. Terus sama di pendaftaran sekolah kedinasan kan beda dengan pendaftaran universitas kan, nggak lewat UTBK dan nggak lewat kayak SBMPTN atau rapot. Maka dipersiapkan juga syarat-syarat tesnya. Misalkan kalau ada yang tes kesehatan, ya diusahakan punya badan yang sehat dan bugar. Kalau ada tes larinya ya latihan lari berarti kan, sama tes kebugaran lainnya ya latihan push up dan lain-lain. Terus sama misalkan ada syarat tes pelajarannya misalkan kayak matematika, teman-teman juga bisa belajar dari bulan-bulan lebih awal, misalkan barengan dengan persiapan UTBK atau persiapan masuk kuliah. Bisa, karena materinya kan sedikit sama dan materinya juga gak jauh beda. Terus sama tingkat kesulitannya malah lebih sulit yang masuk kampus, Rio. Oh iya, Ya, misalkan kamu dulu ikut TKA matematika juga kan? Oh ya, Sosum aku ada nggak ikut ya? sosum. Tapi ada hitung-hitungannya juga kan? Ada UTBK-nya. Nah, itu matematika. malah lebih mudah tes matematikanya di Polsat STS tuh Oh dulu tuh. iya, Iya tuh, tingkat kesulitan. Nah, saya meskipun nggak ikut tesnya, tapi tahu gara-gara pernah ikut tryout juga kan, sama pernah belajar juga tentang soal-soalnya. Nah, itu dipersiapkan juga. Terus sama tes psikologi, itu juga tes psikologi mah banyakin latihan soal di internet juga banyak kan. Sama kalau mau ke sekolah kedinasan itu harus melewati tes SKD. SKD kan di BKN kan. Itu kayak tes CPNS-nya. Itu teman-teman bisa belajar dari buku-buku tuh, buku-buku masuk STAN, buku masuk STIS. Itu banyak latihan soal di situ yang bisa teman-teman coba. Mungkin itu sih tipsnya sih, sama apa ya? Berdoa mungkin ya. Itu yang tentulah. utama sih, yang utama malah lupa. Segala sesuatu harus diiringi dengan doa. Doa orang tua terutama. Tuh. Mungkin itu ya, nggak mulu-mulu kan, itu sebenarnya tips semua masuk kampus nggak sih? Ya, Iya, sebelum kita pergi berperang harus ada persiapan lah. persiapan lah, persiapan matang. Seperti itu sih. Oke. Mungkin kita udah ngobrolin banyak hal, teman-teman. Dan aku harap semoga dari video ini bisa menambah wawasan maupun membuka cakrawala pengetahuan teman-teman semua. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.